Gimana sebelumnya perkenalkan dari kami, nama saya Muhammad Zia, Masih mahasiswa ya. Muhammad Zia, Zia, Masih ya. mahasiswa semester 5 Prodi Manajemen Jurusan dari IAIN Kediri. Nama saya Sabit Jalani, saya selingkuh. Jadi pada wawancara kali ini itu membahas terkait tentang hubungan masyarakat. Jadi dia adalah salah satu pengumuman tugas mata kuliah kami yang bernama microleading. Jadi microleading ini mata kuliah yang mempelajari terkait kepemimpinan kecil, kepemimpinan mikro, dan tindakan kepemimpinan itu dalam skala kecil pada tingkat operasional harian. Jadi microleading ini mengajarkan kami terkait untuk mempersiapkan kami para individu yang berkuliah di Prodi Manajemen Pendidikan Islam untuk agar bisa efektif dalam memimpin tugas-tugas spesifik dan profesional kecil. Nah, jadi di wawancara kami juga kami ingin tahu gimana sih dari jabatan Lokahumas, dari Hajades Lokahumas, dari Smart Sakandak itu dalam memimpin unit-unit kecil di sekolah yang mana kebanyakan umumnya dari program humas itu seperti acara komite, sosialisasi, publikasi, dan penanganan lingkungan dari masyarakat. Dan salah satu juga tugas dari humas fokusnya adalah menjaga komunikasi dua arah dan menjaga pandangan citra dari sekolah agar selalu positif di hadapan masyarakat. Dan dengan demikian acara ini itu adalah bagian dari tugas kami dari yang bernama microleading. Dan kami juga yakin bahwa peran ibu sebagai jabatan Lokahumas itu adalah contoh nyata dari adanya kepemimpinan kecil atau microleading itu tadi, di mana mengajarkan kami bahwa kami juga ingin belajar secara langsung gitu gimana sih efektivitas komunikasi dan kemampuan ibu sebagai pemegang jabatan dari Lokahumas itu sendiri dalam memimpin tim kecil, yang dimana Lokahumas dalam memimpin tim kecil itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah lokal harian demi menjaga kualitas citra sekolah itu sendiri. Dan di pembahasan wawancara kali ini terkait pembahasan tentang gimana sih perencanaannya untuk memulai, terus pengembangannya itu bagaimana, pelaksanaannya itu seperti apa, dan juga evaluasinya bagaimana, terus jika ada permasalahan itu masalahnya yang sering terjadi apa, dan solusi yang diterapkan untuk mengatasi masalahnya itu seperti itu. Jadi dimulai langsung mungkin bisa. Yang pertama terkait perencanaan mungkin bisa ditanyakan seperti itu. Ya. Bagian Saya tegang paling awakmu, aku nggak tegang. Ayo. bagian perencanaan, bagaimana proses humas di SMA Negeri 1 Kandat dalam menyusun perencanaan kegiatan komunikasi sekolah setiap tahun ajaran baru. Ya, program-program terutama yang direncanakan adalah program-program yang berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat itu diantaranya diwakili oleh wali murid. Jadi biasanya kan satu tahun itu ada program pertemuan dengan wali murid. Yang pertama itu penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru itu kan mesti melibatkan wali murid. Sosialisasi, mengundang wali murid itu tujuannya untuk mengenal SMA Kandat. Ada sosialisasi program-program sekolah. Nah, jadi program-program sekolah itu menyampaikan nanti selama 1 tahun ke depan apa saja yang mau diakan, targetnya SMA Kandat itu apa saja. Misalnya targetnya diantaranya siswa itu kan ya harus dipersiapkan betul untuk nantinya bisa yang terutama yang kelas 12 kan dipersiapkan untuk nantinya bisa diterima di bulan Juli. Terus untuk mengantarkan proses belajar mengajar untuk anak-anak tidak ketinggalan ya, maksudnya itu biar bisa menembus senang PPS istilahnya SNBP itu apa saja. Kita kan harus konsultasi dengan, kita harus ngobrol-ngobrol sharing dengan wali murid misalnya. Jadi diantaranya nanti apa itu mau diadakan bimbel atau tidak, itu nanti kan bisa ada kesepakatan.
untuk S12 itu. Nah, yang kelas 11 juga banyak hal yang mau disosialisasikan program satu tahun ke depan di antaranya kalau kelas 11, 12 insya Allah mirip ya, dipersiapkan mulai kelas 10. Jadi kalau kelas 10 PDP itu juga nanti di program-programnya apa saja, di antaranya sekolah itu punya program yang itu tadi bimbel, tapi itu juga nggak keputusan mutlak sekolahan, tapi masih perlu dibicarakan dengan orang tua gimana. Jadi ada biaya apa tidak, ininya bagaimana, waktunya kapan, itu. Yang kedua, karena sekolah kita itu juga ada program ini untuk anak-anak ya, untuk anak-anak itu misalnya kalau pembentukan karakter. Pembentukan karakter kita kerjasama dengan tentara, kepolisian dan Kuramil itu. Terus nah kita juga waktu rapat program ke depan juga tidak meninggalkan, kita juga merapat komite tentunya sebagai perwakilan dari kelompok murid, kan ada juru bicaranya atau yang mewakilinya biar berjalan dengan baik. Ini mas sebenarnya itu. Terus lagi nanti itu terkait tadi melalui perencanaan itu salah satunya adalah misalnya programnya itu pembuatan bimbel, tapi itu juga itu juga kesepakatan. Itu bimbelnya langsung dari guru yang ngajarnya. Nah, itu ada dua, makanya itu juga ada kesepakatan. Jadi pengennya itu yang sudah berjalan ini 3 tahun ini. Itu bimbelnya dari luar, tapi ya bingung karena kan bimbel dari luar kan kita menggantikan kalau sudah untuk yang dari luar itu sementara itu. Nah kalau dari yang kedua itu tadi tentang pendidikan karakter itu dari melewati dari pihak kepolisian. Kita kerjasama dengan MOU dengan kepolisian dan Kuramil. Ya, itu salah satu contohnya itu sama ada 1 hari ataupun 1 kegiatan di sini dikit 2 hari kemarin ya programnya yang membuat dari Kuramil, jadi untuk masalah kedisiplinan ya, permainan banyak itu. Nanti kita sudah memasarkan random acaranya itu ke beliau dari Kuramil. Jadi itu dilakukan selama 2 hari. Cuma 2 hari. Dan hukumnya wajib. Kalau yang bimbel tadi kan nggak wajib, cuma kita anak-anak. Tapi yang membutuhkan karakter wajib. Jadi kalau misalnya ada anak yang berhalangan sakit, besok kalau pas waktu ada pembentukan karakter lagi, itu kita anak itu harus ikut lagi, karena kemarin kan masih belum ikut dengan alasan sakit atau mungkin ada kepentingan keluarga. Jadi pokoknya hukumnya wajib. Itu diadakan tiap tahunnya. Setiap tahun. Ya, selama 2 hari. Ya. Jadi selama 2 hari itu tidak ada pelajaran gitu. Tidak ada, terutama bagi anak yang kemarin kelas 10, 11, 12, tapi cuma beda hari. Ya enggak 1 hari itu. Enggak bersamaan harinya. Jadi kelas 11 kemarin kalau salah 11, 12, habis itu baru kelas 10. Karena kalau bersamaan kita saya boleh kan gitu. Kita mau boleh juga gitu. Jadi antaranya itu untuk program sekolah, jadi antaranya itu program sekolah. Mana ya program sekolah yang kita sampaikan. Jadi sekolah 3 Mas itu tadi ya menjalin hubungan dengan masyarakat. Jadi kalau misalnya kita kan mengenalkan SMA Kandat itu dengan jalan melalui media sosial, yaitu dengan TikTok, Instagram, Facebook, dan banyak. Kita kan punya tim media sosial sendiri untuk mengupload mempromosikan sekolah kita. Lagi yang ditemukan. Yang selanjutnya, apakah ada keterlibatan kepala sekolah maupun OSIS dalam tahap perencanaan program Humas? Jadi Humas yang OSIS juga diajak ngobrol. OSIS mau program apa di depan, kepala sekolah. Jadi strategi SWOT dari
dan kehumasan yang ada di Semansa Kandat akan kita diskusikan terkait strength dan weakness akan dijelaskan oleh Safrida. Silakan. Yang pertama strength atau kekuatan. Menurut saya sudah ada program pembiasan religius seperti sholat Jumat, tadarus, doa bersama yang membentuk karakter. Yang kedua, sekolah memiliki visi misi yang jelas dalam menanamkan nilai karakter pada siswa. Yang selanjutnya, weakness atau kelemahan. Ada sebagian siswa yang masih kurang disiplin, misalnya datang atau melanggar kata tertib. Yang kedua, belum semua siswa konsisten menerapkan nilai karakter di luar sekolah, misalnya sopan santun terhadap masyarakat. Oke, selanjutnya terkait opportunity dan threat, dimana dalam rancangan pendidikan karakter itu mempunyai opportunity atau kelebihan, yang mana salah satunya adalah sebagai dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat terhadap penguatan pendidikan karakter yang ada di Semansa Kandat, yang dapat membuka peluang untuk mendapatkan dana hibah dari partisipasi masyarakat. Program ini juga bisa menjadi kelebihan sebagai menarik media massa dalam meliput, bisa juga untuk menjadi sarana publikasi gratis bagi sekolah Semansa Kandat itu sendiri. Adapun juga threat atau kelemahan atau ancaman, yang mana salah satunya adalah isu negatif dari mitra kepolisian, mungkin dari mitra kepolisian atau TNI tingkat nasional pun bisa menjadi ancaman untuk mencoreng citra program jikalau dari mitra kepolisian atau TNI terdapat masalah yang cukup besar. Selanjutnya persaingan sekolah. Persaingan sekolah juga bisa menjadi ancaman yang cukup berat, bahwa sekolah lain pun juga bisa meniru atau mengembangkan program yang serupa dengan mitra yang berbeda, misalnya mitra dengan BNN maupun tokoh agama. Kronologinya seperti itu dari strategi SBOT. Terima kasih. Terkait perspektif mahasiswa terhadap permasalahan yang ada. Jadi setelah kita wawancara tadi, sepenuhnya tidak terlalu ada permasalahan yang cukup signifikan maupun yang cukup berat terkait dengan kehumasan yang ada di Semansa Kandat. Namun dengan permasalahan tersebut, yang ada sedikit permasalahan terkait masalah kecil tentang adanya lapangan dan tumbuhan-tumbuhan yang cukup mengganggu, di mana solusi yang diberikan oleh Semansa Kandat langsung dilakukan secara cepat dan terstruktur untuk menebang daripada pohon-pohon yang mengganggu itu tadi. Jadi sejauh ini menurut dari wawancara tadi tidak terlalu ada permasalahan yang cukup besar. Jadi perspektif dari kami sebagai mahasiswa, tentunya sebagai misalnya kita belajar menjadi seorang wakahumas, kita belajar terkait komunikasi dua arah untuk menjaga citra positif sekolah ini tentunya kepada masyarakat seperti itu. Mungkin dari Safrida bagaimana pendapatnya? Tidak ada. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.